Orang yang awalnya main-main saja dalam bersalawat, begitu dahsyatnya rezeki, begitu dahsyatnya keberkahan, apalagi kita yang benar-benar bersalawat, mudah-mudahan lebih dahsyat lagi. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di malam hari ini sambil kita menunggu waktunya yang tepat untuk salat tahajud, waktu kita memperbanyak salawat, istighfar dan amalan-amalan lain, insya Allah saya sempatkan di sini untuk membuat konten ini tentang keistimewaan salawat, walaupun dikerjakan dengan tidak benar-benar awalnya dulu. Orang terkadang kalau belum tahu hasilnya, belum tahu manfaatnya, sehingga banyak yang mengerjakan sesuatu itu cuma main-main. Mengerjakan sesuatu tidak dengan sebenar-benarnya, bahkan bersalawat pun tidak dengan ilmu yang benar, yaitu tadi kembali dikerjakan dengan main-main. Saya sering melihat apabila ada acara salawatan, di situ dari sekian banyak orang itu ada yang husuk bersalawat, ada yang istilahnya cuma main-main, ada pun yang cuma pengen ramenya saja. Semisal waktu kami seusia kecil dulu, kalau ada di mana tempat orang salawatan, maulid habsi dan lain sebagainya, wah, ke rumah orang kita ikut. Bahkan yang karena ilmunya ilmu dengaran, ilmu cuma mendengar, terkadang sebutannya lain. Terkadang harusnya yang kita sebut ini kita menyebutnya lain. Terkadang lagi yang namanya terkadang anak-anak tidak paham betul bacaannya. Ya, ada pun banyak juga yang karena pakai alat terbang, cuman geleng-geleng kepala. Dia tidak membaca apa-apa dan cuma geleng-geleng kepala. Nah, di sini saya akan menceritakan apakah yang seperti itu akan mendapatkan keberkahan, apakah yang seperti itu
akan mendapatkan suatu kebaikan. Mohon disimak video ini sampai akhir agar tidak salah paham. Nah, bagi pemula, bagi yang awal-awalnya ikut-ikutan bersalawat, apabila ada orang maulid habsi, maulid diba dan lain sebagainya ikut bersalawat, itu tidak mustahil hal seperti itu. Kalau dia terus mengikuti dan mau memperbaiki diri, tidak mustahil dia pun akan mendapatkan keberkahan di dunia dan syafaat di akhirat nanti. Termasuk orang yang awal-awalnya cuma geleng-geleng kepala, cuma main-main, ibaratkan karena asyiknya mendengar tepukan gendang, ya Rasulullah, deng. Akhirnya apa? Dia senang, dia terus mengikuti. Tidak mustahil dia pun akan mendapatkan keberkahan di dunia. Ada salah seorang teman saya yang awalnya cuma main-main, iseng, ikut. Kalau ada orang maulid ikut. Kerjaannya cuma di pojok mendengarkan ketukan. Nah, lama-kelamaan dia mikir, mendengarkan ketukan, ikut salawat ala kadarnya, dikasih makan. Apakah itu bukan keberkahan? Dikasih makan. Terus dia semakin rajin, dia baca-baca, ikut membaca, akhirnya membaca syair, pulangnya dikasih amplop. Bukan hanya di situ saja, bahkan diundang di beberapa tempat, diundang di sini, dikasih amplop yang katanya walaupun waktu itu dikasih cuman 10.000 waktu itu, tapi keberkahannya bukan main. Serasa lama dibelanjakan. Nah, begitu uang penuh berkah itu kalau di dompet kita lama. Kalau yang tidak berkah, saya tidak mengatakan uang antum tidak berkah. Terkadang cuma beberapa saat saja di dalam dompet malah kurang terus. Nah, akhirnya apa? Dia berniat untuk memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar dan lain sebagainya. Dia membaca referensi, dia membaca buku-buku tentang dahsyatnya salawat. Akhirnya apa? Dia mengundang orang lain untuk bersalawat di rumahnya. Coba bayangkan kalau kita sanggup mengundang 10 orang. Jadi kita jangan mengira 10 orang tadi membaca semua. Ya kita anggap yang membaca 5 orang. 5 orang yang membaca salawat, luar biasa. Apalagi kita semakin banyak kita mengundang orang. Jadi luar biasa rahmat turun di rumah kita, luar biasa keberkahan di rumah kita. Nah, sampai yang dulunya main-main sekarang istiqamah melaksanakan salawat, istiqamah mengadakan maulid habsi, istiqamah mengadakan maulid diba setiap tahunnya di rumahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa.
Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Yang dulunya main-main, yang dulunya cuma mengharapkan ramenya, yang dulunya cuma mengharapkan makanannya. Karena apa? Karena apabila kita berkumpul di suatu tempat yang tempat itu dibacakan salawat, diadakan pengajian, maka tempat itu penuh rahmat. Sekali lagi, kalau kita berkumpul di suatu tempat, baik di rumah atau dimanapun yang tempat itu layak untuk kita berkumpul, dan di tempat itu dibacakan salawat, diadakan pengajian, maka tempat itu tempat yang penuh rahmat. Maka jangan heran kalau kita sering berkumpul di sana, kita akan menjadi orang baik, menjadi orang yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan akibat berkumpulnya tadi, kita berkumpul juga nanti di akhirat dengan adanya syafaat dari Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Apalagi kita niatkan di hati untuk bersalawat secara betul-betul. Kita pelajari, kita laksanakan bersalawat, kita syair per syair kita pelajari maksudnya apa, artinya apa, sehingga kita merasa lebih dalam lagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Apalagi seperti itu, luar biasa. Maka dari itu, orang yang awalnya main-main saja dalam bersalawat, begitu dahsyatnya rezeki, begitu dahsyatnya keberkahan, apalagi kita yang benar-benar bersalawat, mudah-mudahan lebih dahsyat lagi. Amin. Dan saya harapkan apabila kita bersalawat, niatkan secara istiqamah. Karena untuk memulai itu terkadang sedikit mudahan, yang istiqamahnya ini yang sulit. Karena saya pernah mengatakan ke teman saya, amalkan salawat Jibril 1000 kali sehari. Dia mengatakan begini, akhi, jangankan 1000 setiap hari, saya sanggup 10.000 setiap hari. Bukan 1000 lagi, 10.000. Jangan, 1000 aja dulu, nanti biar istiqomah. Nanti silahkan ditambah, enggak, saya mulai dari 10.000. Beberapa hari dia datang lagi, enggak sanggup istiqomah. Sudah 3 hari saya tidak salawat. Nah, makanya kita mulai dari awal. Dan ingat, orang yang bersalawat itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di dalam surga nanti bersama Rasulullah SAW. Maka dari itu sekali lagi, jangan malas bersalawat. Jangan malas bersalawat. Bersalawatlah. Tidak bisa yang panjang, yang pendek. Dan salawat magnet rezeki sallallahu alaihi Muhammad sangat pendek. Jadi kalau 1000 cuman sekitar 15-20 menit saja. Nah, jangan lupa pula
perbanyak istighfar agar rezeki tertarik, pintu rahmat terbuka sampailah kepada kita. Dan kalau sudah itu kita dapati, maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia senang, di akhirat senang, dan jauh daripada api neraka itu sangat luar biasa. Dunia senang, akhirat senang. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah bersalawat. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di sorga nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.